Gelombang hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Timur menuntut adanya regulasi yang bijak dan berwawasan lingkungan. Merespon hal tersebut, Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar seminar publik mengenai tantangan dekarbonisasi industri baterai pada Selasa 9 Juni 2026. Acara berskala nasional ini menghadirkan Bupati Morowali Utara, Dr. Delis Julkarson Hehi, Magister of Art and Resident Surgery, serta Dekan Visip Unhas, Profesor Dr. Pil Sukri sebagai pembicara utama. Dikatakan Delis Julkarson Hehi, masifnya investasi industri kendaraan listrik harus diimbangi dengan penerapan good mining practice, reklamasi lahan secara kontinu, serta percepatan transformasi bauran energi yang ramah lingkungan. Ya, tentunya memang investasi itu sebuah langkah yang mempunyai sebagaimana mata uang memiliki dua sisi. Di satu sisi tentunya kehadiran investasi itu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi dengan multiplier efeknya, meningkatkan pendapatan daerah dan juga tentunya pendapatan negara. Tapi memang di satu sisi pasti akan terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana ini kita minimalisasi dengan langkah-langkah dengan topik diskusi kita hari ini. Bagaimana dampak lingkungan ini bisa kita minimalisasi baik dari deforestasi atau penggunaan hutannya, kemudian bagaimana juga karbon yang dihasilkan juga bisa diminimalisasi. Nah, tentunya ada beberapa langkah yang telah tadi kita diskusikan, bagaimana reklamasi secara kontinu, menerapkan good mining practice, dan juga bagaimana menerapkan bauran energi pada industri pengolahan nikel dengan memanfaatkan mungkin PLTA, kemudian PLTS, dan juga menerapkan co-firing bagi PLTU yang masih menerapkan menggunakan batu bara. Guna menindaklanjuti formulasi mitigasi ekologis tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara telah menggandeng akademisi Universitas Hasanuddin melalui inisiasi perjanjian kerjasama. Sementara Profesor Pil Sukri menegaskan komitmen Unhas dalam mendorong regulasi dekarbonisasi bijak melalui beberapa riset dan agenda kolaboratif di masa depan. Jadi memang ini salah satu bagian dari upaya kita untuk membuat kampus berdampak gitu ya. Jadi dampak itu tentu kita tidak hanya bicara tentang terkait dengan dunia pendidikan, tapi juga dunia sosial lain, termasuk saya kira masalah pertambangan. Nah, tadi kalau kita melihat isu-isu yang banyak itu kan memang ada berbagai hal isu yang memang mesti kita selesaikan, dan kampus saya kira harus turun. Dan tadi alhamdulillah kita sudah ada bicara dengan Bapak Bupati Morowali Utara, dan beliau sangat luar biasa memberi respon untuk kemudian kita bisa tindak lanjuti segera. Paling tidak kita melihat bahwa bagaimana regulasi yang ada kemudian memang diletakkan dalam kerangka untuk kemudian mendorong proses dekarbonisasi ini betul-betul membawa kebaikan yang lebih banyak. Jadi tadi kan kita sudah diskusi bahwa mungkin ada hal yang barangkali memang kurang, tapi ada hal kebaikan yang lebih banyak. Itu pertama. Prof. Pil Sukri juga berharap kegiatan itu mampu menjadi wadah problem solving atas permasalahan sosial dan lingkungan, sekaligus memberikan perspektif baru yang memadukan aspek teori maupun teknis bagi mahasiswa. Iya, harapan yang pertama tentu kita berharap bahwa secara internal kita berharap kegiatan ini akan memberikan perspektif menggabungkan antara teori dan teknis begitu. Jadi buat mahasiswa, buat kita para pengajar juga itu menjadi penting. Kemudian yang kedua harapannya adalah ini merupakan sebuah langkah menunjukkan komitmen Unhas untuk juga ikut berdampak, memberikan hal yang baik kepada masyarakat dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dan ikut serta dalam membuat problem solving terkait dengan itu. Karena itu kemudian tadi saya katakan kita akan merancang beberapa kegiatan lagi untuk mendorong supaya apa yang kita lakukan hari ini akan terus berjalan sehingga kemudian ke depannya akan ada banyak dampak yang bisa kita dapatkan. Prof. Pil Sukri menambahkan sinergi dan kolaborasi aktif antara pihak kampus dan regulator daerah dalam proses dekarbonisasi rantai pasok diharapkan mampu menjaga daya saing ekonomi nasional tanpa harus mengorbankan kelestarian alam. Kausar Ardiansyah, Muhammad Reza Maharam, Unhas TV.